Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki wilayah pesisir dengan panjang pantai sebesar 42,4 km. Wilayah pesisir Kabupaten Kendal dengan berbagai keragaman ekosistemnya memiliki potensi yang cukup besar untuk kegiatan usaha di bidang perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal pada tahun 2022 mempunyai target kinerja jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 23.786 ton. Namun, realisasinya hanya sebesar 21.035 ton atau sebesar 88,44%. Dari hasil analisis isu strategis dengan model aktual spesifik transformasi relevan inovatif dapat dilaksanakan atau model ASTRID, permasalahan dengan skor tertinggi adalah berkurangnya areal budidaya perikanan tambak. Dengan ditetapkannya Kabupaten Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus atau KIK berdasarkan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2019 dengan total luas lahan kurang lebih 1.000 hektar yang sebagian besar berada di wilayah pesisir, sehingga mengurangi areal tambak di Kabupaten Kendal. Adanya lahan sawah yang terdampak intrusi air asin atau lebih dikenal dengan sawah salin mengakibatkan sebagian tidak bisa ditanami padi sama sekali, sehingga lahan sawah berpotensi untuk kegiatan budidaya ikan nila salin. Naiknya air laut karena pemanasan global diperburuk dengan kondisi penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah secara besar-besaran. Warga pesisir pun harus terus beradaptasi dengan banjir setiap tahunnya. Tengah upaya menangani dampak rop dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan alih fungsi lahan pertanian padi yang menjadi tambak budidaya produktif. Alih fungsi lahan terpaksa dilakukan karena petani sudah 3 tahun tidak lagi bisa menanam padi hingga akhirnya lahannya terlantar. Pemerintah daerah turun tangan dengan memberikan penyuluhan, memberi solusi, mengubah rawa air payau bekas sawah menjadi tambak sehingga petani yang kehilangan pendapatan bisa kembali menggeliat ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mutrofin Sarjana Perikanan sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil implementasi rancangan aksi perubahan kinerja organisasi yang telah kami laksanakan dengan judul Tekad Kita Bisa. Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Tim efektif terdiri dari tim administrasi, tim teknis, dan tim implementasi. Diawali dengan konsultasi draft SK Kepala Dinas dari Project Leader dengan mentor. Selanjutnya, tim efektif mengadakan rapat menyusun draft juknis Tekad Kita Bisa. Milestone 2. Rapat koordinasi stakeholder. Stakeholder terkait memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan Tekad Kita Bisa melalui kolaborasi kegiatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Milestone 3. Identifikasi lahan sawah terdampak air asin. Identifikasi dilakukan di 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kendal dan Kecamatan Brangsong. Hasilnya, dari 726 hektar lahan sawah yang terkena intrusi air asin, terdapat 486 hektar tidak bisa ditanami padi sama sekali. Milestone 4. Penetapan desa percontohan. Dari hasil identifikasi, ditetapkan Desa Turonrejo sebagai desa percontohan Tekad Kita Bisa. Milestone 5. Penyusunan petunjuk teknis. Penyusunan petunjuk teknis Tekad Kita Bisa bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan percontohan. Milestone 6.
Sosialisasi Juknis Tekad Kita Bisa. Tahapan sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan tekad kita bisa kepada masyarakat khususnya petani dan pembudidaya ikan. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 3 kali kepada petani dan pembudidaya ikan di wilayah pesisir Kabupaten Kendal. Milestone 7. Tahapan implementasi. Implementasi tekad kita bisa diawali persiapan lahan, pengelolaan air, dan penebaran benih ikan nila. Percontohan dilakukan di Pokdakan Berkah 2 Desa Turun Rejo Kecamatan Brangsong dengan luas lahan sebesar 0,5 hektar ditebari benih sebanyak 20.000 ekor ikan nila. Milestone 8. Kegiatan Temu Lapang. Tahapan Temu Lapang diawali dengan mengadakan rapat persiapan yang diikuti oleh seluruh anggota tim efektif. Rapat persiapan dilakukan untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta Temu Lapang. Temu Lapang bertujuan untuk memperlihatkan hasil percontohan kepada pembudidaya ikan sehingga mereka mampu mengamati dan meniru tekad kita bisa pada lahannya masing-masing. Milestone 9. Panen parsial. Tahapan panen parsial dilakukan untuk mensortir ikan yang ukurannya sudah siap untuk dikonsumsi. Hal ini karena pertumbuhan ikan yang tidak sama sehingga yang ukurannya lebih besar harus dipanen terlebih dahulu. Panen dilakukan dengan menggunakan jaring ikan dengan ukuran mata jaring sebesar 3 sampai dengan 3,5 inch. Selanjutnya, ikan yang lolos dipelihara sampai umur kurang lebih 4 bulan. Milestone 10. Monitoring dan evaluasi jangka pendek. Hasil panen menunjukkan bahwa budidaya ikan nila salin pada lahan sawah yang terkena intrusi air asin sangat menguntungkan. Pada lokasi percontohan dengan penebaran benih sebanyak 20.000 ekor bisa menghasilkan 300 kg pada panen parsial dengan harga jual per kilo Rp21.000 dan diperkirakan sampai umur 3 bulan ke depan bisa menghasilkan panen sebanyak kurang lebih 1.000 kg atau 1 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganinto mendukung aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Mutrofin, SPI, selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Dengan judul Tekad Kita Bisa, Teknologi Peningkatan Produktivitas Kawasan Intrusi Air Asin melalui budidaya ikan nila salin di Kabupaten Kendal. Saya Insinyur Sugiono MT, Sekda Kabupaten Kendal, mendukung aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas oleh Saudara Mutrofin SPI, Jabatan Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 5 BPSDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dengan judul Tekad Kita Bisa. Saya Dr. Dewan Budi Samudjo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, dengan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan Saudara Mutrofin SPI dengan judul
tekad kita bisa, teknologi peningkatan produktivitas kawasan intrusi air asin melalui budidaya ikan nila salin di Kabupaten Kendal. Tekad kita bisa. Saya Tinggal Hermawan, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas oleh Saudara Mutrofin SPI, Jabatan Kepala Bidang Perikanan Budaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, dengan judul Tekad Kita Bisa. Saya Fediawan Kisyanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Saya mendukung sepenuhnya upaya aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Mutrofin SPI, Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Melalui aksi perubahan Tekad Kita Bisa, saya Budi Praetno, Presiden dari setelah melihat, mendengar dan membaca gagasan dari Pak Mutrofin terkait dengan pemanfaatan sawah yang diintrusi oleh air laut untuk dikonversi menjadi tetap produktif dari bidang pertanian perikanan, suatu ide yang sangat bagus. Dan saya memberikan dukungan dan support kepada beliau. Perkenalkan, nama saya Dian Alfat Muhammad, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kendal. Dengan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Tekad Kita Bisa. Dengan ini saya memberi dukungan penuh dengan Bapak Mutrofin. Saya Pandu Rabda Kejati selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Dengan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas oleh Saudara Mutrofin SPI. Latif SHMH, Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Kabupaten Kendal, mendukung terhadap aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Mutrofin SPI. Saya Aris Herwanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Dalam hal inovasi yang disusun oleh Saudara Mutrofin, Sarjana Perikanan, saya sangat mendukung. Saya Sudaryanto, STMM, Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kendal. Dengan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas oleh Saudara Mutrofin, Sarjana Perikanan. Saya Supriyanto, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal. Dengan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas oleh Saudara Mutrofin SPI. Saya nama Abdul Aziz, Jabatan Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal. Dengan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas oleh Saudara Mutrofin SPI. Saya Daniarti, Jabatan Wakil Pemimpin dan Jabat-Jabat Kendal. Dengan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas oleh Bapak Mutrofin SPI. Kami, Pokdakan Beran Pindusari, dari Pokdakan Sedempel Makmur, Pokdakan Tabur Berkah, Pokdakan Sidomulyo. Kami dari Pokdakan dan Sari. Kami dari Pokdakan Berkah 2 Sumontejo. Tekad Kita Bisa, Pembudidaya nila salin sejahtera. Saya berharap aksi perubahan ini dapat memberikan alternatif solusi mengatasi sawah salin yang tidak produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil implementasi aksi perubahan Tekad Kita Bisa yang telah saya laksanakan. Mudah-mudahan melalui Tekad Bisa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya pembudidaya ikan maupun petani yang ada di Kabupaten Kendal, menuju Kendal yang handal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.